fisiknya ada di gedung sana itu. Jadi ada fisiknya, ketika offline pakainya fisik. Nah, tapi pada dasarnya sistem ini berjalan di sini offline. Ketika sistem dengan santri itu offline, karena santri nggak boleh internet. Tapi ketika kapan dipakai untuk online? Ketika orang tua transfer, itu baru dipakai online. Karena 24 jam harus hidup server itu. Jadi ada istilahnya host to host dengan bank. Ini yang dibutuhkan 3, berarti pertama adalah server, itu fisik, sama cloud, itu bebas. Cloudnya itu bisa kondisional, tapi yang paling utama adalah fisik dulu. Kemudian yang kedua adalah ini self transaction ataupun ATM-nya, ini hidup 24 jam. Ada di beberapa titik, yang terbanyak di ADM, di ADM Santri yang gedung itu samping. Bentuknya kayak ATM itu kalau di sana Pak, kalau di sini dibikin kayak TV. Kemudian satu lagi adalah komputer untuk transaksi. Baik di kantin itu semuanya pakai komputer karena berbasis Windows. Yang orang tua berbasis Android. Nah, yang untuk di pondok pesantren berbasis Windows. Yang akademik berbasis web. Jadi banyak ini pengembangan. Oke. Jadi santri itu setiap santri dapat kartu ini sebagai identitas dan juga sebagai transaksi. Ya. Jadi dengan kartu ini anak-anak bisa melihat pertama misalkan start transaction, pinnya nanti sudah di sana. Harus pakai pin. Nah, jangan informasikan pin. Jaga selalu kerahasiaan. Ini isinya pun yang desain sendiri. Ini Pak Anang. Prosesnya kami hanya menerjemahkan. Beliau ini harus ada ininya, harus ada ini dan lain sebagainya. Pertama ada nama, kemudian ada alamat, ada kelas, ada akun dia, kemudian ada saldo. Saldonya 38.000. Kemudian ada kota 1 sama kota 2. Kota 1 itu apa? Kota 1 itu adalah batas maksimal jajan dalam 1 minggu. Kita sudah mengaplikasikan 17 pesantren, yang 5 masih proses, yang 37 masih ngantri sambil mereka proses. Itu batasannya macam-macam. Ada yang batasan harian 20.000, ada yang batasan seminggu 200.000. Jadi ini kondisional, mengikuti pesantren masing-masing. Kalau di Tazaka ketentuannya adalah 300. Pokoknya sehari itu kok dihabiskan 300, besok nggak bisa jajan. Tapi anak ini kok punya saldo 10 juta, mau jajan sembejor-bejornya, itu apa ya, seboros-borosnya, itu nggak akan bisa. Karena 300.000. Jadi orang tua aman. Mau ngirim berapapun udahlah, tenang. Paling juga mentok-mentoknya 300. Jadi maksimal belanja 300.000 satu minggu. Jadi ya lumayan sih, 40-an ya. Ya. Kemudian kota 2 ini adalah kota meminjemi teman. Karena misalkan saya nggak punya uang, saya kan harus minjem ke teman. Dibatasi tapi 1 minggunya 50.000. Ini 1 minggu, batasan 1 minggu semuanya. 1 minggunya 50.000. Kalau saya butuh 200.000, berarti saya butuh 1, 2, 3, 4 teman. Pinjam baru dapat 200.000. Nyaurnya biasa. Nyaurnya bebas. Itu hanya pinjamnya aja. Jadi meminjami teman itu dibatasi. Yang tidak dibatasi apa? Infak sama wakaf. Benar ya? Itu infak sama wakaf dibatasi sama saldo. Nah, di sini ada school payment, pembayaran uang sekolah, ada meal payment, pembayaran uang makan. 300 sama 600 tadi. Ya. Tapi ini keduanya ini tidak berjalan kalau di sini sudah otomatis. Jadi begitu orang tua auto debit, betul. Begitu orang tua transfer 1.900.000 kepotong. Sekarang kasusnya adalah kalau orang tua punyanya uang cuma 400, bisa enggak? Atau 500? Kan harusnya 900. Ya. Begitu transfer 400.000, kepotong 300, yang 100 buat jajan anak. Masih boleh. Iya, boleh. Berapapun transfer 700.000 kepotong 600, yang 100 buat jajan anak. Berapapun itu dipotong 100. Tapi kalau 900-nya sudah tertutupi, mulus dia. Set masuk saldo.
Tapi kalau masih ada lubang berapa bulan pun dia akan nutupi terus, nutup lubang. Jadi prioritas. Dan masih boleh makan ya. Tapi masih bisa jajan. Kalau nggak dikasih jajan, popolnya nanti kayak rugi. Tapi di sisi lain ada sosialnya, karena anak-anak kan kasihan juga. Jadi ini yang tadinya ketika anak-anak dititipkan di lemari, anak mereka nggak dibayarkan buat jajan. Akhirnya tunggakannya semakin banyak di pesantren. Ya banyak tunggakannya daripada kantinnya nanti. Popolnya gede naik, tapi pembayaran pondok, sedangkan santri nggak boleh makannya kan nggak boleh ditunda. Mau bayar apa nggak bayar kan makan tetap 3 kali. Padahal orang tuanya sudah bayar, ditaruh di lemari. Nah ini kalau ini berarti misalkan kalau sudah terbayar, anak punya saldo misalkan 50 juta, bingung buat apa? Nyicil aja lah, bayar itu nggak apa-apa. Tapi kan udah, walaupun udah auto debit itu bisa. Kemudian bisa infak. Nah infak sama wakaf ini, kalau saya ingin infak 2.000 misalkan, itu kan malu. Saya mau ke Pak Subiah bawa infak 2.000 rupiah, atau kadang 5.000 mungkin. Ya kalau 1.000 rupiah itu kan malu. Tapi anak-anak dengan sistem ini udah ingin dari Jumat berkah. Infak 5.000, wakaf 10.000 misalkan. Bebas. Orang tua tahu nggak? Tahu orang tua. Anak saya wakaf nih, anak saya infak ini. Bisa dilihat. Nah, kemudian ini cengpin untuk merubah. Kemudian ada pesan. Nah, iya, pesan ini satu arah. Hanya wali santri yang bisa ngirim. Dan kita batasi. Setiap ini ada syaratnya, bisa pesan. Sistem itu akan membuka pesan apabila sudah transfer ke anak. Kalau nggak transfer nggak ada pesan, nggak boleh. Yang kayak kita ke teller, Pak mau setoran, mau kirim transfer harus 1 ada. juta ke si Fulan, nanti ada tulisan apa gitu biasanya. Ada wesel biasanya ada tulisannya. Betul. Nah, yang wesel yang model lama. Ya. Dulu digondol gitu. Nah, ini ada kita kasih pesan. Pesan ini kita batasi 100 karakter, termasuk koma, titik, spasi. Jadi nggak bisa lebih, cuma 100. Telepon mama ya, nanti dia lari ke wartel, beli voucher, beli lagi ke ATM, jadi masuk lagi, muter-muter lagi. Kemudian ini mutasinya, semuanya dari kelas 1 sampai kelas 6 terrekod, nggak ada yang terhapus. Jadi anak itu bisa melihat, tadi jajan di mana, ini contoh, nah ini kiriman dari orang tua, ya. Kemudian kemana, ya ada semua. Banyak. Kemudian transfer to my friend tadi. Minjemi teman. Limit 50. Limitnya 50.000. Ini masih mulus dia. Ini ada apa ya? Dari minggu. Oh, belum minjemi berarti. Terekam nggak kalau misalnya minjemin temannya? Terekam. Terus habis itu nanti untuk pengembaliannya Ditransfer aja. dari teman itu sendiri. Dari temannya. Sistemnya mengingatkan nggak? Nah, ini lagi kita bikin. Jadi nanti di sini ada tombol 2. Tombolnya adalah utang dan piutang. Ini usul tapi sudah kepikiran. Itu udah lagi dibikin, belum selesai. Nanti di sini ada tombol 2, akun hutang dan piutang, tapi pakai bahasa Inggris. Nah, hutang itu bisa dilunasi, bisa misalkan diputihkan bisa. Diputihkan. Utangnya bisa diputihkan. Atau saya utang kemana saja itu direkap di situ. Jadi murni, kan kadang lupa. Nah, pencatatannya nanti di situ. Di sini ada utang sama piutang. Apakah orang tua bisa mengakses sistem tersebut sehingga tahu catatan keuangan? Kalau ke orang tua hanya saving mutation. Saving just- Nah, jadi minjemin ke siapa dia tahu. Minjemin ke siapa, infak itu semuanya tahu. Mutasinya saja. Tapi untuk yang full kayak gini, kayak infak wakaf, hanya kemudian ini bisa mereka tahu. School payment mereka tahu, ini tahu semuanya. Yang nggak ada berarti transfer ini nggak. Kemudian bayaran bulanan ini mereka tahu. Nah, ini contoh santri yang bayar tidak genep, tidak full. Maksudnya jadi orang tua transfernya cuma berapa, kepotong dia. Bisa jadi ini saldonya dia ketika awal bulan kemarin, belum ditransfer sama orang tua. Sistem itu begitu malam tanggal 1 jam 12 malam dia muter nyari saldo yang banyak.
saldo pokoknya disisain 100.000, langsung ditarikin. Dia kerja sendiri jam 12 selebih jam 12 malam lebih pada tanggal 1 setiap bulan dia akan ini otomatis mutar Saldo yang sistemnya. disisakan 100.000 ya? 100.000 untuk Jadi anak. maksudnya bukan sistem persentase dari berapa? Dulu pernah pakai persentase, tapi itu malah ya, banyak malah susah, kemudian merugikan dan lain sebagainya. Udah gampang aja 100.000. Dan orang tua paham, transfernya nggak bakalan 100.000. Ada di pesantren lain itu dia transfernya mengikuti itu. Akhirnya diturunin, dibikin 50.000. Nanti diturunin lagi katanya mau ya. Nah, kemudian ada lagi Tasco Order. Tasco Order ini di bawah sekitar 50 meter dari pesantren itu ada minimarket yang tadi amal usaha pondok. Nah, di sana ini santri pingin, sebenarnya santri makan sudah 3 kali. Kemudian sudah ada kantin, sudah ada koperasi pelajar, tapi pingin beli yang nggak ada di pondok. Contoh, misalkan pingin beli paket ayam, ini kayak GoFood. Nah, pingin beli es krim, pingin beli mikirin berapa, misalkan 6, masukkan ke ranjang. Untuk kapan? Siang atau malam. Kalau sekarang berarti malam. Nanti malam maghrib udah sampai. Sebelum maghrib itu udah sampai. Ranjang nanti di Tasco di resto dia alarmnya bunyi tit ada yang pesan. Nanti langsung dibikin untuk makan malam. Jadi udah ketahuan anak ini pesan ini. Kalau di bagian dapurnya itu ketahuan dia jumlah aja. Hari ini untuk siang ayam pahanya berapa, nasinya berapa, es ini berapa, ini jumlah total. Kalau di bagian dapur, jadi bagian produksinya. Kalau bagian kasir tahu ini anaknya ini pesannya apa, rincian dia lebih kepada rinciannya. Kemudian misalkan kartu ini hilang, bagaimana caranya? Hilang malam hari jam 12 malam. Jadi nggak usah nunggu ADM buka atau bagian keuangan buka kantornya, langsung aja diblok. Kartu ini udah nggak bisa dipakai lagi. Takutnya disalahgunakan temen. Jadi begitu jam berapapun itu kok, kartu saya hilang. Udah, yang penting dia tahu nomor rekening, registrasi, pendaftaran, kemudian PIN, dia langsung blokir, udah nggak bisa dipakai. Habis itu besok baru lapor cetak lagi 20.000. Ini modalnya ini 1.900 sampai 2.000 satu kartu ini. Printernya yang nggak mahal, printer itu sekitar sekarang yang terbaru 12 juta setengah. Tinta sekitar 600 ribuan. Itu untuk penggantian itu register nomor reknya berubah atau supaya